Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fabiansyah dari kelas 6B, jurusan Pendidikan Matematika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bangun ruang sisi datar. Namun di sini khususnya pada luas permukaan, kubus dan balok saja. Jadi nggak semua materi bangun ruang sisi datar saya bahas di video ini. Nah, di sini juga saya akan menjelaskannya sesuai dengan susunan RPP yang sudah saya buat di minggu-minggu sebelumnya. Nanti juga siswa akan diberikan lembar kerja, siswa juga akan diberikan perangkat pembelajaran untuk membantu siswanya sendiri memahami materi yang akan dipelajari. Mungkin langsung saja ke pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya? Ya, alhamdulillah jika kalian sehat semua, ya semoga kita selalu diberikan kesehatan serta panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Para siswa sekalian, jadi ada yang tahu mungkin kita akan membahas materi apa di pembelajaran kali ini? Nah, jika tidak ada yang tahu, jadi kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, pada dasarnya bangun ruang itu memiliki ada dua macam, yaitu ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu bangun ruang sisi datar ya, karena nanti untuk bangun ruang sisi lengkung akan kita pelajari di kelas 9 ya. Mungkin ada yang udah pernah tahu gitu, atau ada yang udah pernah dengar apa itu bangun ruang sisi datar. Nah, kalau bangun ruang sisi datar itu merupakan bangun ruang yang memiliki sisi berupa bangun datar. Jadi sisi-sisi dari si bangun ruang sisi datar itu merupakan bangun datar ya, seperti ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi gitu. Itu sisi-sisi dari bangun ruang sisi datar. Nah, mungkin ada yang tahu ada apa aja sih gitu bangun ruang sisi datar itu? Bangun ruang sisi datar itu ada 4 ya. Bangun ruang sisi datar itu ada 4. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada limas, dan yang keempat ada prisma. Nah, tapi di sini kita akan yang akan kita bahas yaitu kubus dan balok saja gitu. Nanti untuk prisma dan limas kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke kubus dan balok, di sini saya akan sedikit mereview mengenai persegi dan persegi panjang. Mungkin ada yang masih ingat gitu, luas dari persegi itu apa rumusnya dan luas dari persegi panjang itu apa rumusnya. Nah, kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena nanti luas persegi dan luas persegi panjang itu diperlukan untuk menghitung si luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Jadi sini yang akan kita pelajari dari kubus dan balok itu menghitung luas permukaannya saja. Nanti untuk volume akan kita pelajari di pertemuan minggu depan ya mungkin. Nah, kalau misalkan pada lupa ya rumus luas persegi dan persegi panjang. Nah, rumus luas persegi itu sama dengan sisi dikali sisi. Contohnya misalkan saya punya sisi persegi, sisinya itu 5 cm. Berarti dia luasnya 5 dikali 5 sama dengan 25. Itu luas persegi. Sedangkan kalau persegi panjang itu luasnya panjang dikali tinggi. Misalkan saya punya persegi panjangnya 5 cm dan tingginya 7 cm. Berarti luasnya 5 dikali 7 sama dengan 35. Nah, itu cara menghitung luas persegi dan persegi panjang. Namun beda lagi kalau kita ingin menghitung luas permukaan kubus dan balok ya. Kita akan menggunakan luas permukaan persegi dan persegi panjang juga. Maka dari itu saya mengingatkan gitu kepada kalian untuk ingat gitu rumus luas persegi dan persegi panjang. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke kubus ya. Kubus itu apa sih?
Mungkin ada yang tahu kubus itu apa? Ya mungkin ada yang tahu nih kubus nih bentuknya kayak gini, tapi tahu nggak sih kubus itu apa sebenarnya? Nah kalau nggak tahu nih saya akan berikan contohnya nih. Ini merupakan salah satu benda yang berbentuk kubus ya. Nah kubus ini memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama itu dia memiliki 6 sisi. Ya, jadi kubus ini mempunyai 6 sisi. Coba kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sisi dari kubus. Nah, yang kedua dia juga memiliki 12 pasang rusuk. Ya, yang sama panjang. Ya, ingat, kubus itu pasti sama panjang rusuknya. Ya, dia punya 12 pasang. Coba kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Kubus memiliki 12 pasang rusuk. Dan yang terakhir, kubus juga memiliki 8 titik sudut. Kubus juga memiliki 8 titik sudut. Coba kita hitung ya, titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, yang selanjutnya ada balok. Nah, di sini saya punya sebuah buku ya. Buku ini berbentuk balok ya. Buku ini berbentuk balok. Sama halnya dengan kubus. Ciri-ciri balok juga dia cuma memiliki 6 pasang sisi. Namun di sini yang sama besar itu sisi-sisi yang berhadapannya. Nah, pertama sisi ini dia sama besar dengan sisi ini karena dia berhadapan ya. Berhadapan itu maksudnya ini belakangnya ini gitu. Nah itu berhadapan ya. Dia sisi yang berhadapan ini sama besar dia. Selanjutnya ada yang ini, sisi yang ini dia berhadapan dengan sisi yang ini. Nah itu sama besar dia. Jadi kita udah ngitung berapa sisi tuh? 1, 2, 3, 4 ya, udah 4. Yang terakhir ada 2 pasang sisi lagi, yaitu sisi ini dengan sisi ini. Nah dia itu sama besar ukurannya. Jadi totalnya sama dengan kubus, memiliki 6 sisi. Nah balok juga memiliki 12 pasang rusuk. Nah namun di sini ukurannya nggak seperti kubus ya. Kalau kubus kan semua ukurannya sama, namun kalau balok ini ukurannya berbeda-beda ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke atas ini 8, 9, 10, 11, 12. Dia punya 12 pasang rusuk. Yang terakhir ada dia juga punya 8 titik sudut. Yang pertama di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balok memiliki 8 sudut. Mungkin ada yang tahu apa aja sih gitu benda-benda yang berbentuk kubus itu. Nah, salah satunya seperti yang udah saya perlihatkan tadi ya, ini Rubik, dia memiliki bentuk kubus ya. Terus ada juga dadu itu memiliki bentuk kubus. Serta kado juga dia bentuknya kubus ya, kado. Tapi ada juga dia yang balok sih kubus. Terus ada juga kardus juga sama, ada yang balok juga, ada yang kubus juga. Nah, selebihnya bisa kalian lihat ya, ada ditampilin di sini. Nah, mungkin ada yang tahu benda apa aja yang berbentuk balok. Salah satunya tadi sudah saya perlihatkan juga ya, yaitu buku ini memiliki bentuk balok ya. Mungkin karena agak kecil aja sih, tingginya dia agak kurang terlalu tinggi ya, tapi dia bentuknya balok. Buku itu berbentuk balok. Nah, ada juga lemari ya. Lemari rata-rata kebanyakan sih berbentuk balok. Nah, kulkas dia juga berbentuk balok tuh. Kardus juga ada juga yang balok, ada juga yang kubus ya kayak tadi. Sama dengan kado juga ada juga yang kubus, ada juga yang balok. Nah, selebihnya ya kalian bisa lihat di sini. Mungkin di sini di antara kalian ada mungkin yang bingung atau bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mempelajari bangunan ruang sisi datar ya?
terutama pada kubus dan balok. Nah, untuk mempelajari ini kita juga memiliki tujuan gitu. Memiliki tujuan yaitu dengan kalian nanti mengolah informasi, mengumpulkan informasi, mengamati, itu nanti kalian yang utamanya sih dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. Itu yang paling utamanya. Serta nanti langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti untuk pembelajaran kali ini, saya akan memberikan lembar kerja siswa. Nanti lembar kerja siswa itu kalian identifikasi, dan saya juga akan berikan sebuah model jaring-jaring kubus dan balok yang nantinya kalian gunakan untuk membantu kalian dalam menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. Nah, sekarang kalian buat sebuah kelompok. Kelompoknya tapi jangan cowok semua, cewek semua gitu. Campur kalau bisa. Jadi ada satu kelompoknya ada ceweknya, ada cowoknya gitu. Kalian bikin aja sekitar 4 kelompok aja, yang nggak usah banyak-banyak. Kalian tunjuk siapa ketuanya dalam setiap kelompok dan tulis juga nama-nama anggota kelompoknya. Nah, silakan dibuat kelompoknya. Sudah duduk berkelompok? Ya, jika sudah, nanti saya akan berikan lembar kerja ya. Nanti yang akan kalian kerjakan nih soal-soal yang ada di lembar kerja ini ya. Jadi nanti kalian berkelompok mengerjakan LK ini, lalu kalian identifikasi kalian identifikasi yang ada di LK1 nih ya. Jadi sini ada LK1, ada soal tentang si Pak Reinhard ya. Pak Reinhard mau memilih kotak catering. Nah, di sini kalian nanti identifikasi permasalahan si Pak Reinhard ini. Kalian identifikasi, diskusikan dengan kelompok kalian, serta nanti setelah didiskusikan sampaikan hasilnya nanti di depan ya. Saya beri waktu 10 menit untuk mengidentifikasi, cukup ya. Silakan, ini saya bagikan lembar kerjanya ya. Jika kalian kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahannya ya bisa ditanyakan ke saya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang bingung ya silakan ketua kelompoknya atau siapapun bertanya ke saya. Mungkin atau ada yang udah selesai gitu untuk mengidentifikasinya ya. Kalau udah ada yang selesai ya silakan sampaikan ke depan apa yang sudah kelompok kalian dapat, apa yang sudah kelompok kalian identifikasi. Di sini kan diberikan permasalahannya ada. Jadi si Pak Reinhard ini ceritanya pengen milih sebuah kotak catering ya. Tapi dia bingung nih, dia pengen milih kotak yang berbentuk balok atau berbentuk kubus. Nah, di sini yang untuk yang berbentuk balok ukurannya 30 x 25 x 20 cm. Sedangkan yang kubus itu berukuran 25 cm. Nah, 30 25 20 ini panjangnya 30 cm, lebarnya 25 cm dan tingginya 20 cm. Itu yang kotak catering. Lalu si Pak Reinhard ini kebingungan gitu. Nah, di sini kalian mengidentifikasinya nggak bisa dengan cara tebak-tebakan. Misalkan nebak, kayaknya Pak Reinhard bakal milih yang balok nih. Kalian nebak Pak Reinhard bakal milih yang kubus nih. Nggak bisa seperti itu. Ada caranya, yaitu caranya dengan menggunakan luas permukaan kubus dan balok gitu. Nah, di sini pertanyaannya, bisa nggak sih kalian menentukan luas permukaan kubus, dan bisa nggak sih kalian menemukan luas permukaan balok gitu, atau menentukan luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Nah, silakan selanjutnya kalian balik ke halaman selanjutnya di LK yang sudah saya berikan tadi. Di situ ada lembar kerja siswa 2. Nah, silakan kalian identifikasi kembali si LK 2 ini, lembar kerja siswa 2 ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya akan memberikan sebuah model jaring-jaring kubus dan balok ya. Ini seperti ini modelnya. Nah, ini jaring-jaring kubus ya, model jaring-jaring kubus, dan ini model jaring-jaring balok. Nah, yang pastinya ini akan membantu kalian gitu untuk mengerjakan LK2 ini ya.
karena di LK2 ini berhubungan dengan si jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok ini. Nah, jadi nanti kalian akan menghitung luas permukaan si kubus dan balok menggunakan jaring-jaring ini, jaring-jaring yang saya berikan ini. Ya anak-anak, untuk pengerjaan LK2 ini saya beri waktu 20 menit cukup. Oke, jika tidak cukup 30 menit cukup ya. Saya beri waktu 30 menit, silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Jika kalian bingung dalam mengidentifikasinya, kalian bisa cari di buku kalian di halaman 125 sampai 131. Di situ ada tentang jaring-jaring kubus dan balok, atau kalian juga boleh cari dari internet. Nah, ya itu digunakan sebagai referensi kalian gitu. Jika kalian bingung atau mungkin kalian tidak tahu gitu, bagaimana cara menghitungnya, itu kalian bisa cari, atau boleh juga tanya langsung ke saya, silahkan gitu. Nah, sekarang saya akan bagikan ini untuk satu kelompok satu ya, jaring-jaringnya saya akan bagikan. Perhatikan sebentar ya anak-anak. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nomor 1 dan nomor 6 ya. Nomor 1 yang ini dan nomor 6 yang ini. Ini saya akan sedikit jelaskan ya. Di nomor 1 ini ya, dari jaring-jaring kubus yang tadi berikan, bentangkan jaring-jaring kubus ya. Nanti kalian ini tempel di atas meja kalian pakai isolasi atau apa ya, di ujung-ujungnya sini tempel pakai isolasi. Nanti kalian tulis mulai dari sini, dari ujung sini, L1 sampai L2, L3, L4, L5, L6. Begitu juga dengan yang balok di nomor 6. Di nomor 6 yang balok ini kalian juga bisa tuliskan juga sini L1, L2, L3, L4, L5, L6 ya, sampai L6. Nah, nanti kalian hitung luasnya masing-masing ya, masing-masing hitung luasnya, yang ini berapa, ini berapa, ini berapa, hitung luasnya. Nah, ingat ya, setiap kelompok di sini ukurannya beda-beda, jadi kalian nggak bisa nyontek karena ukurannya beda-beda. Misalkan kelompok 1 mau nyontek kelompok 2, nggak bisa karena ukurannya beda. Jika sudah selesai, coba kalian lakukan karya kunjung ya. Karya kunjung ini maksudnya kayak contoh, ini kelompok 1 nih, kelompok 1 ambil satu orang, hasil diskusi dari kelompok 1 ini kalian presentasikan ke kelompok 2 ya, satu orang aja yang presentasi. Nah, kelompok 2 nanti satu orang ke kelompok 3, kelompok 3 satu orang ke kelompok 4, dan kelompok 4 satu orang ke kelompok 1. Nah, itu kan karena ukurannya beda-beda, jadi biar yang lain juga tahu gitu. Ini kalau misalkan ukurannya segini, luasnya berapa, ukuran segini, luasnya berapa gitu. Nah, itulah gunanya karya kunjung ini ya, biar semua juga pada tahu gitu. Ini hasil diskusi dari kelompok ini itu seperti apa, hasil diskusi dari kelompok ini seperti apa gitu. Kalau sudah selesai semua mengerjakannya ya, jika sudah selesai saya akan coba sedikit simpulkan ya dari LK1 dan LK2 ini ya. Berdasarkan identifikasi kalian sebenarnya udah cukup bagus ya untuk dalam mengidentifikasi LK ini ya. Jadi sebenarnya untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok ya, untuk yang kubus dulu pertama itu rumusnya 6 dalam kurung sisi dikali sisi. Jadi sisi dulu dikali sisi baru dikalikan 6 ya. Nah, itu untuk menghitung rumus luas permukaan kubus. Sedangkan untuk baloknya yaitu panjang dikali lebar, terus ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar kali tinggi, terus dikali 2. Nah, ingat ya, tapi yang dijumlahin, yang kita hitungnya yang penjumlahannya dulu, yang panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, itu dijumlahkan dulu semua baru dikalikan oleh 2. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Ya anak-anak, selanjutnya kalian coba ya untuk membuat rangkuman dari apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini, pada kesempatan ini. Apa yang sudah kalian pelajari silakan kalian tuliskan, tapi yang inti-intinya saja gitu, yang menurut kalian penting gitu. Nah, itu coba kalian rangkum, kalian tuliskan.
Mungkin di antara kalian ada yang kesulitan gitu untuk memahami materinya, atau mungkin ada yang kayak masih bingung gitu, kayak ini tuh sebenarnya masih dapat dari mana sih gitu. Atau kok bisa dapat kayak gini, gimana? Mungkin kalian ada yang masih bingung ya, pasti ada sih kayaknya di antara salah satu di antara kalian yang masih bingung. Mungkin kesulitannya di sini dalam menentukan yang pasti menentukan luas permukaan kubus dan baloknya ya. Mungkin lebih ke ini ya, kok ini bisa dapat ini dari mana gitu, kok ini dikali 6 gitu untuk rumus luas permukaan kubus, kok ini dikali 6 gitu, kok bisa, kenapa dikali 6 ya, karena sisinya ada 6 gitu, dan itu ukurannya sama besar, makanya dikali 6. Terus ini kok bisa dapat panjang kali tinggi terus dikali 2, gimana? Nah itu karena tadi yang sudah saya jelaskan ya, panjang sisi yang berhadapan itu pasti sama besar gitu. Kayak yang ini sama yang ini pasti sama, itu balok. Yang ini sama yang ini sama, terus ini sama yang ini sama gitu. Jadi makanya kenapa dia memiliki 2 panjang, 2 lebar, 2 tinggi. Silakan untuk hasil kerjaan kalian boleh dikumpulkan. Nah nanti kalian coba ya di rumah, ini tugas buat kalian nanti di rumah, coba kalian cari bentuk jaring-jaring balok yang berbeda ya. Intinya dia berbeda dengan kayak gini modelnya. Ini kan modelnya kayak gini ya, model jaring-jaringnya kayak ini sayapnya gini. Nah nanti kalian coba cari di rumah yang ukuran yang berbeda-beda dengan model yang berbeda maksudnya. Nah ini kan modelnya sama kayak gini ya, sama kayak itu tadi yang balok ya, kayak punya sayap. Nanti kalian coba cari di rumah bentuk-bentuk yang berbeda, karena sejatinya jaring-jaring balok ini, jaring-jaring kubus ini punya model yang bermacam-macam, bukan cuma ada satu model tapi ada bermacam-macam. Nah coba kalian cari di rumah, dan nanti minggu depan saya cek satu-satu ya. Nah mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang bingung boleh tanyakan ke saya. Saya tutup. Biji durian, biji selasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jika ada salah-salah kata ataupun pembelajarannya kurang sesuai dengan yang ada di RPP, mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.